Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Masih dalam jaringan. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester. Dipersiapkan. Apabila materinya ketinggalan, silahkan dibuka saja di channel Bapak ya. Baik, sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perilaku hidup bersih dan sehat tetap dijaga oleh kalian supaya kalian bisa sehat ya. Karena sehat itu sangat penting. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan belajar di pembelajaran 2 subtema 3. Pembelajaran 2 tema 3 di subtema 1 ya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar, coba kita pahami teks bacaan ini. Perhatikan dengan seksama, amatilah gambar dan bacaan teks berikut. Pukul 9 malam, Raya belum juga beranjak tidur. Raya masih serius membaca buku pelajaran. Raya juga mengerjakan PR dari guru. Di bawah sorotan lampu meja, Raya belajar dengan tekun. Untunglah ada listrik di rumah. Jadi lampu dapat menyala dan Raya dapat belajar pada malam hari. Jika tidak ada listrik, lampu tidak bisa menyala sehingga Raya harus menggunakan lilin atau lampu minyak untuk belajar pada malam hari. Belajar dengan penerangan lampu tentu lebih nyaman dibandingkan dengan lilin atau lampu minyak. Mendapatkan energi listrik dan menggunakannya adalah hak Raya. Dengan adanya listrik di rumah, maka Raya dan keluarga dapat menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menerima hakmu, yaitu mendapatkan manfaat energi listrik? Apa saja peralatan listrik yang kamu gunakan? Apa saja manfaat energi listrik yang dapat kamu rasakan? Baik, kita perhatikan gambar ya berikut. Nah, ini adalah Raya ya, sedang makan. Nah, haknya itu dari gambar ini kalian bisa tuliskan itu apa haknya dan kewajibannya ini apa sebagai seorang anak. Nah, benar. Haknya adalah mendapatkan makanan dari orang tuanya. Kewajibannya adalah berbakti kepada ayah ibunya. Hak. Nah, dan kewajiban. Ini haknya ini apa? Kewajibannya juga apa? Nah, kalian boleh tulis ini ya. Hak dan kewajiban dari gambar sini ya. Tadi Bapak sudah berikan contoh bahwa setiap warga negara, setiap orang, setiap anak itu berhak mendapatkan haknya ya. Kalau anak berarti mendapatkan perhatian, kasih sayang. Kalau kewajiban berarti mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kalau orang tua kalian suruh belajar, ya belajar. Karena tugas kalian belajar, bukan bekerja. Pada usia kalian hari ini adalah belajar. Maka belajar adalah kunci kalian untuk berhasil ya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal karena banyak belajar. Jadi kalau orang yang rajin pasti pandai, tapi orang yang tidak rajin ya pasti tidak pandai. Artinya ketinggalan. Yang ketiga, ada seorang anak yang melintas, ini haknya apa dan kewajibannya ini apa ya. Ada anak yang mau berangkat sekolah. Nah, kalian boleh tulis ini sebagai pengetahuan kalian. Selanjutnya juga ada gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang yang telah mendapatkan haknya? Coba diskusikan dengan
orang tuamu atau saudaramu. Nah, ini ada salah nih ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, kalau melihat gambarnya, dia menggunakan seragam ya. Ada meja, ada buku tulis, ada pensil. Nah, apakah ini dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Kalian boleh tulis ya. Oh, ini tulis ya. Terus yang gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Nah, kalian perhatikan gambar berikutnya. Kalau sudah, kalian jelaskan ya. Kalau belum juga jelaskan. Gambar yang ketiga yaitu ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, dari gambar ini ada tiga anak, satu anak yang sedang dibully ya oleh temannya. Temannya malah tertawa karena sepatunya ini sobek kalau tidak salah. Ya, sobek itu. Baik, yang selanjutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, dari gambar ini coba kalian buat ya. Ini nanti kalian buat. Ini ceritakan gambar yang pertama, gambar yang kedua ceritakan, gambar yang ketiga ceritakan, gambar yang keempat ceritakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, listrik yang digunakan oleh kita berhak mendapatkan listrik dari pemerintah. Berarti kewajiban pemerintah menyediakan pasokan listrik kepada rakyatnya. Nah, sampai kepada kalian. Apakah kalian sudah mendapatkan listrik? Ya, Bapak yakin kalian sudah ya di rumah. Kalaupun ada yang menggunakan lilin atau tidak memasang listrik, itu bisa dikasih tahu ya sama pemerintah setempat untuk diajukan mendapatkan listrik. Nah, adapun listrik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita. Zaman sekarang ini banyak orang tergantung terhadap listrik. Handphone menggunakan listrik. Terus masak pakai listrik sekarang. Pakai magicom ya, masak nasi, tika dan sebagainya. Baik, kita perhatikan. Ini ada mati gambar di kamar Edo. Nah, di kamar Edo ini coba perhatikan alat-alat apa saja yang menggunakan listrik. Tuh, kipas angin ini ya. Kipas angin ini menggunakan listrik. Terus radio menggunakan listrik. Ini lampu pijar menggunakan listrik. Lampu belajar menggunakan listrik. Nah, adapun perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, contohnya adalah lampu pijar. Ini energi listrik menjadi cahaya. Yang kedua, energi listrik menjadi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Energi listrik menjadi bunyi adalah radio. Energi listrik menjadi panas, setrika listrik atau magicom atau dispenser dan lain-lain. Energi listrik menjadi cahaya dan bunyi, contohnya televisi ya, televisi. Juga ada yang lainnya. Ada energi listrik menjadi kimia, ada. Kita lanjut. Pada gambar ini, gambar Edo, ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutkan sebagai bentuk lingkaran. Nah, barang-barang ini apa saja yang bentuk lingkaran? Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran di kamar Edo? Oh, ada. Ternyata ini kipas angin ya. Kipas angin, ini gambar planet ya. Lingkaran. Terus ini juga ada gambar di tikar.
Coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan. Ini kalian bisa, karena bukunya tidak ada, jadi yang kedua ini tidak usahlah. Kita lanjut. Amatilah bentuk lingkaran berikut. Ini adalah lingkaran ya. Kita tahu lingkaran ini. Adapun ini, nah ini bukan lingkaran ini. Ini oval bentuknya. Nah, lingkaran ini bulat. Jadi kalau ditarik misalkan, mari kita lakukan percobaan berikut. Amatilah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran. Ukuran bendanya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jiplaklah benda tersebut pada kertas bekas. Nah, kalian buat di kertas bekas atau kertas karton bolehlah. Ya. Lalu jiplak seperti ini, guntinglah kertas tersebut, lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Contoh seperti ini gambarnya. Terus yang selanjutnya nomor 5, lipatlah kembali lipatan tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperempatnya, tadi setengah, ini seperempat. Yang nomor 4, berikanlah tanda untuk titik yang berada di tengahnya, artinya garis sambungan antara titik yang satu dengan satu, titik pusat lingkaran. Contoh seperti ini, kasih titik di sini ya. Berilah tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada kurva dari ujung hasil lipatan. Seperti ini, kalian tarik pakai garis penggaris, kasih A, B, C, D. Terima kasih pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Tapi sebelumnya ada tugas. Tugasnya ini saja. Yang tadi tidak apa-apa, tidak kerjakan dulu. Yang penting ini aja. Gambarlah 3 macam benda yang menggunakan listrik. Jadi kalian gambarlah 3 macam benda yang menggunakan listrik. Terus sebutkan hak dan kewajiban seorang anak, yaitu kalian ya. Sebutkan hak dan kewajiban kalian, boleh kalian. A, kewajiban kalian di rumah. Terus B, yang kewajiban di sekolah. Yang C, di lingkungan masyarakat. Jadi kalian di rumah boleh berapa saja, boleh yang banyak ya, tulis kewajiban. Hak dan kewajiban di rumah, haknya apa, kewajibannya apa. Di sekolah sebutkan, boleh lebih dari 2 ya, paling sedikit 2. Di lingkungan masyarakat, coba hak dan kewajibannya sebutkan. Yang ketiga adalah sebutkan 3 macam benda yang berbentuk lingkaran serta sebutkan kegunaannya ya. Jadi kalian tulis 3 macam benda yang berbentuk lingkaran serta sebutkan kegunaannya di sekitar lingkungan kalian. Oke anak-anak, tugasnya itu semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.